Hai semuanya, jumpa lagi di Lana M7. Gimana kabarnya? Sehat-sehat saja kan? So, di video kali ini kita akan membahas film berjudul All Is Lost. Film yang mengisahkan seseorang yang berada sendirian di laut ini menghadirkan adegan yang ciamik untuk kalian tonton. Penasaran? Entar dulu. Sebelum videonya dimulai, yuk dukung channel ini dulu dengan cara subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cerita diawali dengan menampilkan seorang kakek yang terbangun karena kapalnya bocor. Setelah dicek keluar kapal, ternyata ada sebuah kontainer besar yang menabrak kapal itu hingga bocor. Kakek itu pun berusaha untuk melepaskan kapalnya dari kontainer itu hingga usahanya pun berhasil. Tetapi tugasnya belum usai karena kapal itu masih perlu ditambal untuk mengatasi kebocoran. Kakek pun masuk ke dalam kapal dan mendapati ruangan itu telah tergenang air. Ia pun mencoba menghidupkan listrik dan navigasi di kapalnya, namun ternyata sudah konslet. Kemudian diketahui juga radio komunikasi yang dia miliki pun error karena terkena air laut. Kakek itu pun mengeluarkan sebuah kotak yang ternyata di dalamnya terdapat lem kayu. Perlahan-lahan, kakek itu mulai memperbaiki kapalnya dan membuat pompa manual yang digunakan untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kapalnya. Yang tidak lupa diselingi dengan makan makanan kaleng. Lalu kakek itu pun beristirahat di dalam kapalnya yang sudah dikelilingi genangan air. Di hari berikutnya, kakek itu pun kembali menambal dinding kapal dan memompa air keluar sampai tangannya pegal-pegal. Dan dilanjutkan dengan makan makanan kaleng lagi. Kakek itu nampak kebingungan karena dia telah berlayar tanpa adanya tujuan, dengan tiadanya radio dan navigasi. Di hari berikutnya, kakek itu mulai membersihkan isi kapalnya dan tak lupa mengecek hasil tambalannya. Selanjutnya, kakek itu mencoba mengeluarkan aki yang digunakan untuk menghidupkan radio komunikasinya. Tetapi tetap saja radio itu tidak berfungsi. Kemudian kakek itu pun kembali masuk ke dalam kapal dan membaca buku navigasi bintang. Saat dia membaca, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek dari radionya. Dia pun mencoba untuk berkomunikasi, tapi lagi-lagi radio itu kembali tidak berfungsi. Sungguh posisi yang begitu menyedihkan, sendirian di tengah lautan yang jauh dari dataran. Berikutnya, kakek itu mulai mencoba memasak. Saat sedang memasak, tiba-tiba ada rintikan hujan yang kakek itu justru membasahi diri. Waduh, emang gak khawatir masuk angin ya nih kakek. Dan setelah itu, dia pun mulai makan. Di hari berikutnya, kakek mencoba memperbaiki antena radio yang berada di tiang layarnya. Ia pun mulai memanjat dengan peralatan ala kadarnya. Saat berada di atas, ia melihat awan hitam dari jauh yang menandakan akan datangnya badai. Kemudian dia pun segera turun dan mempersiapkan diri. Persediaan makanan dan hal yang dia butuhkan pun disimpan seaman mungkin. Lalu setelah mengenakan jas hujan, seketika kapal yang ditumpangi kakek tergoncang, yang menandakan badai telah datang. Kemudian kakek mencoba mengendalikan kapalnya di tengah hujan yang deras, ombak yang tinggi, dan angin yang begitu kencang. Nggak kebayang lagi sih kalau misalnya berada di situasi kayak gini. Guncangan yang kuat membuat kakek berlindung di kapalnya. Namun tiba-tiba justru kapal kakek yang terbalik. Kemudian, kakek pun keluar lalu melemparkan tali dari kapalnya. Namun kembali lagi, kapal itu diterjang ombak dan terbalik lagi. Tetapi untungnya, kapal itu kembali ke posisi normal. Tetapi hal yang miris terjadi ketika kakek mengetahui tiang kapalnya telah patah, yang berarti kapal itu sudah tidak bisa digunakan untuk berlayar lagi. Kemudian kakek pun kembali ke dalam kapal dengan terlihat begitu galau, gundah gulana. Ditambah lagi, lubang yang telah ia tambal pun bocor yang berarti kapal itu akan segera tenggelam. Dan tiba-tiba, terjadi guncangan yang membuat kepala kakek terbentur tiang hingga pingsan.
Saat terbangun, air yang masuk ke dalam kapal pun semakin tinggi. Kakek pun mengambil perahu karet, kemudian mempersiapkan perahu karet itu, lalu melompat dan berlindung. Di hari selanjutnya, ia mendapati kapalnya sudah nyaris tenggelam. Lalu ia menarik tali yang telah dikaitkan pada kapalnya. Terlihat di sana, isi kapalnya telah terendam air laut. Kemudian, kakek mulai mengumpulkan persediaan makanan yang masih ready serta barang-barang yang sekiranya masih dibutuhkan. Tapi saat sudah jauh dari kapal, nampaknya kakek lupa sesuatu dan kembali ke kapalnya untuk mengambil sebuah kardus kecil dan mengobati luka di kepalanya. Tidak lama dari itu, si kakek pergi dari kapalnya menuju perahu karet. Dan di sana kakek harus menyaksikan kapal yang selama ini dia gunakan tenggelam. Hal itu pun membuat kakek terlihat begitu sedih. Udah kapal tenggelam, kepala kejedot, terombang-ambing di lautan, gak ada ojek pula. Selanjutnya kardus yang dibawa kakek tadi pun dibuka. Ternyata kardus itu berisi sebuah kotak navigasi bintang dan sebuah map. Kemudian kakek pun mengonsumsi makanan yang telah dia bawa. Lalu ia pun mencoba memahami penggunaan alat navigasi tersebut. Selanjutnya, kakek itu pun terbangun dari tidur dengan sebuah kejutan, di mana ternyata perahu karetnya telah tergenang air. Perahu karet itu rupanya telah bocor halus. Tapi sayang sekali di tengah lautan gak ada yang namanya tambal ban ya. Di sisi lain, kakek menyadari bahwa dia akan menghadapi badai lagi. Dan dengan perlengkapan seadanya, dia mencoba untuk kembali bertahan dari badai. Di dalam perahu karet, guncangan kuat harus ia hadapi. Perahu karet yang dia gunakan pun harus terbalik karena guncangan yang kuat. Si kakek yang terjebak di dalam mencoba keluar untuk mengembalikan perahu karetnya pada posisi normal. Di sana dia bertahan sendirian menghadapi badai di laut yang jauh dari daratan. Di hari berikutnya, si kakek memompa kembali perahu karetnya. Dia juga menandai maps miliknya dengan memperkirakan posisinya melalui navigasi bintang. Kakek pun kembali makan makanan yang ada, dan dia menyadari persediaan makanannya hanya sebatas 2 saset makanan. Begitu juga cadangan minuman yang tidaklah banyak, dan itu pun air laut yang terkontaminasi dan tak layak konsumsi. Tentu saja, hal itu membuat kakek nampak begitu frustasi berat. Dalam kondisi yang begitu haus dan lapar, dia mulai melakukan tindakan di mana kakek memotong satu sisi dari jerigen yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil plastik. Jerigen itu pun diisi air laut. Kemudian dia membungkusnya menggunakan plastik dengan tujuan panasnya matahari dapat membuat air itu matang. Tak ketinggalan, si kakek juga membuat pancingan ikan dengan peralatan seadanya. Beberapa waktu kemudian, si kakek melihat adanya kapal di kejauhan. Lalu kakek mengambil flare yang dia bawa, kemudian memberi sinyal bantuan. Namun sangat disayangkan, kapal itu hanya berlalu begitu saja. Kemudian di dalam kesendirian, tiba-tiba pancingnya bergerak. Ia pun langsung menarik pancing itu, tetapi cukup bikin ngenes karena ikan pancingannya itu terlebih dahulu dimakan hiu. Ketika malam tiba, kembali datang sebuah kapal yang berada di hadapannya. Dia kembali memberi sinyal bantuan dengan menggunakan 2 flare yang dia miliki. Tapi tetap saja kapal itu hanya lewat saja. Yang tentunya hal ini membuat kakek itu terlihat begitu kecewa. Di hari berikutnya, si kakek yang terlihat begitu lemah tak berdaya terlihat berbaring di perahu karetnya. Ia hanya bertahan hidup dengan mengandalkan air laut yang ia jemur. Ia kembali melacak keberadaannya dengan menggunakan navigasi bintang dan menandai maps yang dia punya. Di sore harinya, dia mengambil sebuah toples kaca lalu menulis pesan di kertas. Kemudian kertas itu dia masukkan ke dalam toples kaca dan membiarkannya hanyut. Singkat cerita, di malam hari kakek terbangun dari tidurnya. Ia melihat adanya sedikit cahaya di kejauhan pada malam hari. Ia menyadari bahwa cahaya itu berasal dari kapal, tetapi dia tidak memiliki flare lagi dan entah bagaimana caranya untuk memberikan sinyal bantuan.
Tetapi ide nekat pun muncul di mana dia mengambil jerigen yang biasa dia andalkan untuk minum, kemudian merobek-robek kertas lalu membakarnya. Dengan tujuan agar kapal itu dapat melihat api yang dibuat kakek. Ia pun menambah kertas agar apinya menjadi lebih besar dan tinggi. Tetapi api yang dia buat justru tak terkendali hingga membakar habis perahu karetnya. Ia pun terjebur ke lautan. Namun kapal yang dia tunggu pun tak kunjung datang. Sampai-sampai kakek itu terlihat tenggelam di lautan. Tetapi ketika berbagai hal telah diusahakan, tiba-tiba terlihat ada kapal penyelamat yang mendekati perahu karet milik kakek. Si kakek pun kembali berusaha untuk berenang ke atas. Hingga pada akhirnya kakek itu pun berhasil diselamatkan. Ending yang begitu dramatis ya, ketika seorang kakek tua berjuang dengan sepenuh tenaga menyelamatkan dirinya di lautan. Dan ditambah lagi dengan semangat pantang menyerah yang dimiliki kakek, yang pada akhirnya kakek itu pun berhasil selamat. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.